Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya. Hari ini harga batu bara rontok lagi ya. Jadi saham-saham komoditas batu bara turun. Kemudian yang berkaitan dengan emas juga turun, Antam turun, MDKA sempat mantul tapi kemudian turun lagi. Ya, ini sempat hijau ya, tapi terus turun di 2410 ya, terus mantul lagi. PGEO sempat di 1585. Nah ini yang saham batubara turun semua ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik mau masuk ke saham batubara ya, mungkin bisa tunggu koreksi saat seperti ini ya teman-teman. Bisa mulai cicil beli, terus nanti kalau dibawa turun lagi beli lagi ya. Nah, di saat harga komoditas turun ini saham-saham perbankan ini justru mulai menguat teman-teman ya. Ya, kita lihat Bank Mandiri, BNI ini kemarin sudah menguat cukup lumayan ya. Hari ini koreksi tipis saja. Ini menjelang stock split ya, tanggal 5 Oktober ya, berarti besok ya, stock splitnya besok. Kalau BCA ini beritanya apa ya, ini kalau kita lihat dividennya masih lama ya, Maret. Oh, Desember ada ya dividen walaupun kecil ya BCA. Desember itu ada, jadi total dividennya itu 155. Sekitar berapa ya, 2%an lah, kecil ya memang di BCA ini ya. Nah, hari ini tadi sempat koreksi di 9125 kemudian mantul. Nah, ini kelihatannya berpotensi untuk lanjut naik ini BCA ini. Targetnya di 9300 sampai 9400 ya, teman-teman. Kalau kita lihat secara grafik ini 6 bulan ini sudah naik 1000 poin lebih ya BCA ya. Dari 9200 dikurangi 8300. Oh, 900 poin dibagi 8300, 10% naik. Kalau year to day ini ya hampir sama, 1 tahun. Ini kalau dari harga terendah lumayan ini ya, 3 tahun. Nah, ini 3 tahun kelihatan bagus ini. Harga terendahnya di 5420 dikurangi 5420. 3 tahun naik 69%. Ini masih ditambah dengan dividen ya. Ini dibagi 3. Jadi tiap tahun tumbuh 23%. Ini luar biasa ya teman-teman. Belum ditambah dividen ya. Dividennya sekitar 2,5 ya. Dividennya tadi berapa? 2,5. 2%an lah ya. Dividennya 2%, bisa ditambah 6 berarti 29% ya. 25% ya, dividennya 2%. Nah, secara IPS Q1 Q2 ini BCA naik, jadi diperkirakan nanti Q3 dan Q4 ini juga lanjut naik, sehingga IPS-nya lebih besar, labanya lebih besar lagi ya. Net profit 24 triliun, cash flow 49 triliun, equity 224 triliun ya. Asetnya 1356 triliun. DER-nya 504% ya, cukup besar memang.
BCA ini memang favorit ya teman-teman. Jadi kalau saat turun, saat koreksi itu teman-teman saatnya masuk ya. Karena jarang-jarang ya BCA itu koreksi ya. Ini sudah koreksinya lumayan dalam. Ini kemudian sebenarnya ada yang nunggu di 8.500 ya, tapi ternyata nggak nyampe ke sana, sudah mantul ya. Ini kalau 5 tahun coba kita 5 tahun juga cukup menarik ini BCA. 9.200 dikurangi 4120 dibagi 4120 dibagi 5, 24% tambah 2%, 26%. Jadi kalau teman-teman punya dana 1M ini sudah tiap tahun tumbuh menjadi 1,2 M ya, 24% ya tumbuhnya. 24% kali 1M sudah 240 juta ya. Udah cukup besar ya teman-teman. Nah, cuma kalau ini kan dividennya kecil ya. Kalau teman-teman butuh uang untuk biaya bulanan ya harus menjual ya, dijual sahamnya, sehingga presentasinya pun juga nanti akan berkurang ya. Tapi kalau teman-teman butuh untuk investasi ya ini cocok ini. Kalau butuh uang ya mending ke saham-saham yang dividennya cukup besar ya, seperti Adaro, PTBA, ITMG kayak gitu ya. Adaro ini masih 0,88% ya. Kita lihat BCA hari ini teknikalnya gimana. BCA teknikalnya sudah mulai di pucuk ya, tapi masih ada potensi untuk naik ini BCA. Sentimennya positif ini ya, di 9250 sampai 9450 ya. Daily-nya Pak, teknikalnya coba kita lihat. Ini sudah uptrend ya BCA ini ya. Cuma dari sisi foreign coba kita lihat. Foreign masuk terus nih teman-teman. Ini 97.000, 173.000, hari ini 291.000. Jadi ini kemungkinan BCA ini mau dibawa naik ini teman-teman. Broker summary-nya berapa nih? Yang masuk ZP, BK, YU ya. KZ juga besar ya. Ini saham yang paling cocok untuk pemula dan udah nggak usah mikir ya, tinggal masuk aja. Pokoknya ketika setiap harga sahamnya turun masuk gitu aja. Nah, ini tinggal lihat ya asetnya 5 tahun apa 10 tahun ke depan ini sudah jadi berapa nih ya. Kalau kita lihat stokastik mungkin udah jenuh ya. Coba MACD dulu. Wah, MACD-nya bagus. Oscillator bagus. Stokastik ya sudah mulai jenuh beli ya teman-teman. Jadi ada potensi untuk sell nih ya BCA. Tapi kalau mengingat sentimennya masih sentimennya positif, dan biasanya saham-saham perbankan tuh di bulan Oktober November ini naik ya. Coba kita lihat historisnya bulan Oktober coba. Ini November ya ini. Ini Agustus naik, September, nah ini Oktober ya.
Oktober naik teman-teman, nih naik tinggi ini naiknya berapa persen nih, dari 8.250 sampai 8.900 ya, ini berapa persen ya, ini 2,7%, 2,65%, 0,8, lumayan ini ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham BCA ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin dan jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi ya, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin dan sehingga investasi teman-teman itu benar-benar santai ya, nggak harus kena margin call ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.